Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di pagi hari yang indah ini. Kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Inilah firman Tuhan kepada kita. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yang menjadi tema firman Tuhan kita hari ini, yaitu bertumbuh menjadi manusia Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada salah satu muridnya atau anak rohaninya yang bernama Timotius, berkata, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhi oleh dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Yang dijauhi yaitu hal-hal yang ada di dalam dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan hidup kita menjadi manusia Allah. Itu sebabnya biarlah kita bertumbuh menjadi manusia Allah. Yang di dalamnya, yang Tuhan mau dalam hidup kita, ada firman Tuhan berkata kepada kita yang pertama, biarlah kita kejar keadilan. Bagaimana kita membagi waktu kita untuk kita boleh bersekutu kepada Tuhan, untuk kita boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tanpa kita mengurangi pekerjaan kita. Tetapi sebelum kita melakukan segala sesuatu, biarlah kita boleh cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi orang yang adil di dalam Tuhan, baik kepada Tuhan, baik kepada keluarga kita, baik kepada sesama kita, untuk kita boleh membagi keadilan. Yang kedua, biarlah kita menjadi orang-orang yang beribadah mencari hadiratnya Tuhan, menyukakan Tuhan di dalam segala sesuatu aspek kehidupan kita. Beribadah artinya dengan sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan lewat pribadi kita, lewat aktivitas kita, lewat setiap pekerjaan kita. Terus yang dikatakan lagi, biarlah kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, memiliki kesetiaan, roh takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada keluarga, kesetiaan kepada suami, kesetiaan kepada istri, dan kesetiaan kepada masyarakat yang ada, hukum-hukum yang ada. Setelah itu kita boleh memiliki kasih yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu keluarga. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Bapak ini benar-benar mengasihi istrinya. Saat istrinya melahirkan anak yang keempat, istrinya itu benar-benar dia tidak lagi berbuat apa-apa, dia lumpuh. Dan si bapak ini dengan kasihnya merawat si istri ini sampai anak-anaknya sudah besar dan bahkan sudah menikah semua. Suatu hari anak-anak yang keempat ini berunding dan berkata, sudahlah Bapak, selama ini sudah capek sekali Bapak untuk merawat daripada Mama. Jadi kami anak-anak sudah sepakat malam hari ini kami mengizinkan Papa untuk menikah lagi, menikmati, happy. Dan saat didengar oleh suaminya atau bapak mereka bahwa anak-anak bahkan istri mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, hati si bapak ini hancur. Hati bapak ini dia berkata, saya tidak akan pernah berubah, kasih saya tidak akan berubah kepada istri saya ini. Karena kamu 4 orang anak sudah kudapatkan lewat istri saya. Jadi dia bekerja tetapi dia selalu menghibur istrinya. Pagi-pagi setelah bapak ini membereskan semua anak-anak, memberi makan, mengantar ke sekolah, dan istrinya terakhir dia gendong, dia mandiin, dia kasih makan, dia hibur lewat siaran televisi dan sebagainya sampai berpuluh-puluh tahun. Tetapi suami ini adalah suami yang cinta kepada Tuhan, dan suami ini adalah cinta kepada istrinya. Jadi biarlah kita kejar kasih yang daripada Allah. Kasih berarti pengorbanan, berkorban buat Tuhan, berkorban kepada sesama dan keluarga. Ini kesabaran, memiliki kesabaran. Tuhan menginginkan untuk kita menjadi orang-orang yang sabar. Ya, karena kesabaran itu menentukan pribadi kita, hidup yang menyukakan keluarga, hidup yang menyukakan hati Tuhan. Ada satu keluarga ini sangat miskin sekali.
setelah mereka menikah 3 bulan, suami berkata kepada istri, Mama tinggal saja di sini, saya akan pergi ke kota untuk mencari modal. Benar? Oke lah, setelah pernikahan 3 bulan, suaminya pergi ke kota. Sampai umur 19 tahun sampai dia di kota, dia berkata kepada majikannya, Bu, saya punya gaji, jangan ibu kasih. Yang penting ibu saya kasih makan saya. Jadi setelah sudah 19 tahun, bapak ini berkata, Ibu, saya mau pulang melihat istri saya. Oke, kata si bosnya ini. Tetapi bosnya berkata, tapi tunggu 1 malam lagi. Lusanya kamu boleh berangkat pulang. Karena saya memberikan sesuatu kepadamu. Oke, kalau begitu, kata si bapak ini. Setelah lusanya, si bapak ini diberangkatkan dengan kue dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, si majikan ini berkata, jangan kamu lupa ada 3 hal yang kamu ingat. Yang pertama, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, kamu jangan ingin tahu. Yang ketiga, kamu harus memiliki kesabaran. Kunci ketiga-tiga ini kamu harus pegang sebelum dalam perjalanan sampai kamu pulang. Benar, saudara? Setelah bapak ini karena ke kampungnya tidak ada mobil, tidak ada kendaraan apa, dia harus jalan kaki 20 hari. Ya, di hari kedua waktu dia berjalan menuju kampung halamannya, suatu bapak berkata, Pak, kita lewat dari sini saja. Kalau dari sini 4 hari sudah nyampe ke rumah. Dia mulai mengikuti, saudara. Dia mengikuti berjalan 1 hari. Tetapi waktu dia berjalan 1 hari, dia mulai ingat kata-kata nasihat daripada majikan tadi. Berkata, jangan tergesa-gesa. Akhirnya dia pulang kembali ke jalan yang semula. Nah, setelah itu dia berjalan saking capeknya, dia menginap di penginapan. Waktu dia menginap di penginapan, waktu dia lagi tidur nyenyak, tiba-tiba dari luar dia dengar ribut sekali ribut. Waktu dia bangun, dia hendak membuka pintu, tetapi dia ingat lagi nasihat daripada majikannya, yaitu jangan perlu ingin tahu. Akhirnya dia kembali tidur lagi. Nah, waktu dia tidur lagi, besoknya waktu dia bangun, yang punya penginapan ini berkata, baru kamu yang hari ini lolos dari kematian. Kenapa? Karena setiap orang yang menginap di tempat ini, di samping rumah sana ada orang gila. Dan dia selalu membuat kerusuhan-kerusuhan. Kalau bapak tadi malam buka pintu, maka bapak sudah menjadi korban dan akan dibunuh dan akan dikuburkan di samping sana. Tidak lama kemudian dia dengar lagi, kalau kamu jalan dari sana, itu akan berbahaya buat bapak. Kenapa? Karena di sana ada banyak tukang-tukang begal. Ya, wow, dia berkata terima kasih. Dia berjalan menuju kampung halamannya. Waktu dia sampai mau ke kampung halamannya, dia lihat pintu rumahnya dan dia lihat, oh itu rumah saya. Tetapi kenapa ada istri saya dengan seorang pemuda dan ibu ini mengelus-ngelus. Ini si anak muda, dia begini-begini, saudara. Hatinya mulai panas. Dia marah, wow, saya mencari nafkah di kota dengan susah payah mengumpulkan uang, tetapi istri saya selingkuh. Tetapi dia urungkan dirinya, dia tidak langsung marah, dia ingat nasihat daripada majikannya. Sampai dia tidur malam saking panasnya hatinya. Akhirnya besok pagi, dia istrinya buka pintu dan dia masuk ke rumah itu ya. Dan dia berkata, kamu ini. Terus istrinya berkata, Bapak sudah pulang. Ya, terus dia berkata, hus, kamu ke sana, kamu selingkuh. Terus istrinya berkata, kenapa Bapak bilang aku selingkuh? Saya begitu setia menunggu kehadiranmu sampai 19 tahun. Terus si bapak berkata, siapa yang kamu belai-belai rambutnya tadi malam? Saya ngelihat. Dia bilang, oh, itu adalah anak kita. Ternyata waktu papa pergi merantau, saya lagi mengandung. Jadi anak kita hari ini genap 19 tahun umurnya. Akhirnya mereka berpelukan, mereka saling membagi kasih dan sebagainya. Itu sebabnya biarlah kita menjadi orang yang sabar. Dan kita memiliki kelembutan. Kelembutan bukan berarti intonasi bahasa.
tetapi cara hidup kita. Biarlah kita menjadi orang yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut, berbahagialah dia mendapatkan berkat di sorga. Itu sebabnya biarlah kita belajar terus firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, mengejar kasih, mengejar kesabaran, dan mengejar kelemah lembutan. Inilah yang dimaksud bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.